Hasil sprint race MotoGP Argentina hari ini, Marc Marquez mendominasi dari awal hingga akhir. Marc Marquez menang lagi di sprint race Argentina. Alex Marquez dan Pecco Bagnaia bergabung dengannya di podium. Marc Marquez memulai dari posisi terdepan dalam sprint race ini, diikuti oleh Alex Marquez dan Johann Zarco. Setelah lampu padam, saudara Marquez dan Pecco Bagnaia, yang memulai dari baris kedua, memimpin balapan. Fabio Quartararo dan Pedro Acosta juga memulai dengan baik, masing-masing finish di tempat keempat dan kelima. Umpan silang diberikan kepada Johann Zarco, yang kehilangan beberapa posisi di awal balapan, meski berada di posisi ketiga. Pada saat-saat pembukaan sprint race di Argentina ini, Marc Marquez memperoleh keunggulan beberapa meter atas para pengejarnya. Akan tetapi, Alex Marquez tidak akan menyerah tanpa perlawanan dan tidak butuh waktu lama baginya untuk menutup celah itu. Di belakangnya, Acosta dan Quartararo bertarung untuk posisi keempat, yang akhirnya dimenangkan oleh pembalap Murcian itu. Perburuan Bagnaia pun dimulai, yang masih bercokol di posisi ketiga. Quartararo, di sisi lain, terpaksa bertarung dengan Zarco untuk memperebutkan posisi kelima. Marc Marquez tidak mampu melarikan diri di putaran pembukaan sprint race di Argentina, meskipun apa yang diharapkan terjadi setelah beberapa tikungan pertama. Alex Marquez tetap dekat dengan saudaranya, sementara keduanya telah membuka celah kecil sehubungan dengan Bagnaia. Faktanya, setelah 5 putaran, selisih Marquez dengan pembalap di posisi ketiga adalah 1,5 detik. Di belakangnya, Zarco merebut posisi kelima dari Quartararo, dan kemudian, keempat dari Acosta. Melewati titik tengah perlombaan, posisi terdepan tetap stabil. Fokus telah bergeser ke posisi keempat, yang dipertahankan Zarco dari Acosta. Akan tetapi, pembalap Murcia melakukan kesalahan, yang dimanfaatkan oleh beberapa pengemudi. Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi dan Franco Morbidelli, diuntungkan dari situasi ini dan menurunkan Acosta dari posisi kelima ke posisi ke-8. Sedikit lebih jauh di depan, Zarco melanjutkan perjuangannya untuk podium. Pembalap Prancis itu tidak mau melewatkan kesempatan untuk memulai dari barisan depan, meskipun Bagnaia unggul lebih dari 1 detik, atas pembalap di posisi keempat. Pembalap Prancis itu berjuang untuk memperkecil jarak tersebut, namun, pada putaran akhir, pembalap Prancis itu fokus mempertahankan posisi keempat. Pada putaran terakhir, Marquez hanya terpaut 7/10. Namun, Marc Marquez berusaha keras pada putaran terakhir, dan berhasil menyalip saudaranya putaran demi putaran. Dengan cara ini, ia meraih kemenangan keduanya musim ini di sprint race di Argentina. Alex Marquez melewati garis finish di tempat kedua. Bagnaia tetap berada di tanah tak bertuan, 2 detik di belakang pemimpin balapan, dan lebih dari 1 detik di belakang Zarco. Ia melintasi garis finish di posisi ketiga, mengulang prestasi finish podium di Thailand. Alex Marquez, Marc telah berbohong kepada Anda, sesuatu akan ditarik keluar dari topi. Sejarah terulang di podium Argentina Sprint Race, seperti yang terjadi di Thailand. Alex Marquez menempati posisi kedua podium, di belakang saudaranya Marc dan di depan Pecco Bagnaia. Pembalap Gresini telah menunjukkan kecepatan yang hebat, sesekali meningkatkan waktu putaran Marc, namun, ia akhirnya tidak mampu menyerang pembalap Ducati itu. Seperti yang ia katakan kepada DAZN. Kami berdua melaju sangat cepat, dan itu sudah di batas maksimal. Pembalap Gresini itu mengawali penjelasannya. Dia melaju lebih cepat di beberapa bagian, saya melaju lebih cepat di bagian lain. Tetapi itu tidak membuatku bisa cukup dekat dengan titik kuatku untuk mencoba menyerangnya dengan tepat. Jadi, tidak ada satu titik pun yang memberi saya kesempatan 100% untuk berkata, "Oke, saya akan menyerangnya di sini," karena saya tidak merasakannya. Namun, sensasi di trek Argentina sangat positif. Saya merasa sangat baik. Saya pikir sampai titik tertentu dalam balapan, kami lebih cepat daripada Marc di banyak tempat. Tidak banyak, sedikit lebih cepat darinya. Tapi kemudian ketika tersisa 4 atau 5 putaran lagi, saya melihat perbedaannya dengan orang di belakang, Bagnaia. Saya memacu dengan sangat kencang, ban depan juga agak tinggi, saya rasa, dan saya berkata, "Oke,
Kita harus sedikit lebih berhati-hati, kita tidak perlu bertindak berlebihan, jelasnya. Meski ini baru Grand Prix kedua tahun ini, Marquez muda sudah memikirkan tentang klasemen keseluruhan. Ini sprint, Anda harus mencetak poin, dan kita telah belajar dari yang terbaik, yang saat ini, dan selalu tahun ini, adalah Mark. Salah satu titik kuatnya adalah tikungan 6, begitu kuatnya, sampai-sampai Bagnaia pun terkejut dengan cara dia menelusurinya. Ya, sebenarnya sejak awal saya juga kaget dengan cara saya melakukan 6, kata Marquez. Menjelang balapan hari Minggu, Mark akan kembali menjadi rival terbesarnya, dengan memulai dari posisi terdepan. Namun, anak tertua di antara saudara Marquez ini, mengklaim bahwa tidak semuanya sempurna pada Ducati miliknya, yang ditentang Alex. Dia berbohong padamu, katanya. Mungkin tidak, mungkin itu yang ada di pikirannya. Tapi besok dia akan keluar, dan mengeluarkan sesuatu dari topinya. Bersama Mark Anda tidak perlu bersantai, karena ia akan menemukan jati dirinya kembali, dan di dua titik di mana ia menderita, ia menjadi kuat. Grid awal sprint MotoGP Argentina hari ini, rekor pole untuk Marc Marquez dengan Bagnaia di baris kedua. Marc Marquez mencetak rekor posisi terdepan, diikuti oleh saudaranya Alex, sedangkan Bagnaia harus puas dengan lini kedua. Lampu lalu lintas padam sehingga para pembalap MotoGP bisa keluar untuk berkompetisi di Q1. Di dalamnya, semua orang berusaha memperoleh waktu terbaik dan dengan demikian melaju ke Q2 untuk memperebutkan posisi teratas. Sepeda motor pertama yang masuk lintasan adalah KTM T3 milik Vinales dan Bastianini. Tidak butuh waktu lama bagi pengendara lainnya untuk mengikuti mereka dan mencoba mencapai waktu terbaik sejak awal. Satu hal yang perlu dicatat adalah, semua pembalap menggunakan ban medium soft, kecuali Vinales, Chantra dan Aldewer, yang menggunakan pengaturan berbeda. Morbidelli adalah pembalap pertama yang berhasil memecahkan rekor, dan menjadi pembalap dengan waktu terbaik kedua sepanjang sejarah di sirkuit tersebut. Tepat di belakangnya adalah Jack Miller. Bendera kuning dikibarkan di lintasan dengan 3 menit tersisa. Chantra yang mengalami kecelakaan di tikungan 1, sehingga kehilangan peluangnya untuk lolos ke Q2. Hanya beberapa detik kemudian, Ogura yang terjatuh ke tanah di tikungan 2. Pembalap Jepang itu juga mengucapkan selamat tinggal pada peluangnya untuk kembali ke Q2 guna mengulangi prestasinya di Thailand. Joan Mir mencatatkan waktu terbaik kedua pada kualifikasi beberapa menit menjelang akhir, mendorong Yamaha milik Miller keluar dari lintasan. Dengan demikian, Q1 berakhir dengan Franco Morbidelli dan Joan Mir sebagai dua pembalap terbaik, yang memperoleh tiket ke Q2 guna memperebutkan posisi start yang baik. Posisi kedua berturut-turut untuk Marc Marquez, dengan kemenangan mengejutkan Zarco di baris terdepan. Para pembalap bersiap beberapa detik sebelum dimulainya Q2. Bendera hijau berkibar dan tidak ada pembalap yang ingin kehilangan kesempatan untuk mencatat waktu terbaik. Ke-12 pembalap yang diklasifikasikan itu keluar ke lintasan untuk mencoba meraih posisi terdepan. Mengenai pilihan ban di Q2, semua pengemudi sepakat pada ban depan medium dan ban belakang lunak. Orang pertama yang mencatat waktu terbaik adalah Marc Marquez, yang memecahkan rekor di lintasan tersebut. Johan Zarco mencatatkan waktu terbaik kedua, juga memecahkan rekor yang dibuat kemarin oleh 93. Alex Marquez dengan cepat menyalip Zarco dari posisi kedua, mencapai waktu terbaik kedua. Sekali lagi, kita bisa melihat saudara Marquez pertama dan kedua dengan 9 menit tersisa. 3 posisi teratas tetap stabil, dengan Marc, Alex dan Zarco. Menit terakhir kualifikasi tiba, dan semua pembalap berusaha mengalahkan waktu mereka sendiri. Marc Marquez lah yang melampaui waktunya sendiri dengan memperoleh waktu 1 menit, 36,917 detik. Dengan demikian, ia menjadi satu-satunya pembalap yang mencatatkan waktu di bawah 1 menit 37 detik, dan, tentu saja, dengan rekam jejak yang mutlak, Alex Marquez kedua, Zarco ketiga. Bagnaia tertinggal dari barisan depan dan finish di tempat keempat, diikuti oleh Acosta dan Di Giannantonio yang melengkapi baris kedua.